Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa sabil mayamin wa jami'i barillahi salihin al mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tafsir ini mendekatkan diri kepada wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi yang pertama, yaitu Kitabullah Al-Qur'anul Karim, yang semakin kita kaji semakin indah. Dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi, Al-Qur'an itu kitab yang tidak akan pernah habis keajaibannya. Ajaibu selain bermakna ajaib dalam bahasa Indonesia, juga dari kata hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang mempesona, yang membuat kita makin dalam memahami dan meyakini kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Mizan Alamah Tabatabai menyebutkan ada satu ayat yang karena dhamir ini dia menyimpan kemungkinan penafsiran teramat banyak. Ibu dan bapak akan takjub, akan kaget berapa jumlah kemungkinan penafsiran itu. Ini ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 102. Ini ayatnya. Surat Al-Baqarah itu bercerita tentang Bani Israel. Kita tahu kisahnya dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang mengambil sesembahan baru dan seterusnya. Bani Israel yang tidak mengikuti Nabi Musa. Lalu ayat-ayat kemunafikan, ayat 212 itu di Al-Baqarah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, dan seterusnya. Pada kata ganti dalam surat Al-Baqarah itu kita kembali dipindahkan dari satu kata ganti ke kata ganti yang lainnya. Seperti dalam surat Al-Isra, anta antum berkali-kali berubah. Dalam surat Al-Baqarah kalau kita baca ayat 92, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Antumnya itu merujuk kepada Bani Israel dengan merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya. Misalnya ya Bani Israel. Nah, surat 83. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Antumnya itu merujuk kepada Bani Israel. Tsumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Antumnya itu Bani Israel. Wa idz akhadna mitsaqakum, ayat berikutnya la tasfikuna dimakum, Bani Israel. Lalu ayat 92, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati, masih antumnya itu Bani Israel. Tetapi pada ayat 94, Kul, kita lihat terjemahan Indonesia. Katakanlah dalam kurung pada baginda Nabi sallallahu alaihi. Kulnya itu pada baginda Nabi, katakan ya Rasulullah. Atau kepada Nabi Musa, Kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan baginda Nabi sallallahu alaihi diminta untuk menyampaikan itu kepada orang banyak. Katakan sekiranya kampung akhirat itu di sisi Allah Ta'ala khalisatan min dunin nas fatamannawul maut, mintalah kematian. In kuntum shadiqin. Kuntumnya pada Bani Israel atau pada umat Islam waktu itu. Dalam terjemahan Indonesia kita tidak dapat melihat perbedaan antara anta dan antum. Dalam bahasa Indonesia dua-duanya diterjemahkan kamu, padahal inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu dasar dari pembahasan kita tentang dhamair. Awalnya begini, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian menggunakan akal kalian. Artinya ada yang istimewa pada bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lainnya. Di antara keistimewaan bahasa Arab punya dhamir, kata ganti. Kata ganti itu yang mewakili, yang jumlahnya 14 banyaknya. Huwa humahum sampai ana antum itu 14 banyaknya. Dhamir, hanya bahasa Arab yang punya dhamir 14 banyaknya. Karena itu setiap anta, pergantian antum, hiya kepada huwa
itu punya kandungan makna sebagaimana kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wajaat sakaratul mauti wajaat hiya. Wajaat sakaratul mauti hiya bil haqqi dzalika ma kunta min hu tahid. Hu-nya huwa. Di situ ada dua kata ganti. Wajaat sakaratul maut hiya dzalika ma kunta minhu huwa. Hu-nya kembali kepada siapa? Sakaratul maut? Tidak, karena sakaratul maut itu bentuknya hiya, kembali kepada bil haq. Hak ini kata benda, alif lam. Tapi dalam terjemahan Indonesia, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Kata dengan sebenar-benarnya tidak menunjukkan dia sebagai kata benda. Seperti wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu sudah menetapkan agar kamu tidak beribadah kecuali kepadanya. Di situ bisa dianggap domirnya sama, anta kamu, padahal yang satu anta, yang satu antum. Nah, seperti ini. Coba kalau tidak kita pahami tanpa melihat bahasa Arab, katakan ya Rasulullah, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Kamu yang dimaksud siapa? Katakan ya Rasulullah, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang, masa pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata kuncinya, kamunya ini bukan anta, kamunya ini antum, in kuntum. Sayangnya tidak terlihat itu di dalam terjemahan Indonesia. Jadi kepada siapa? Pada kaum mukminin. Oke, kepada umat Islam di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajidannahum mahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Itu semua masih pada taknya pada baginda Nabi. Ayat 97. Qul, katakan ya Rasulullah, man kana, barang siapa, aduan, memusuhi atau menjadi musuh, li Jibrila, bagi malaikat Jibril, fa innahu, hu-nya siapa? Inna, sesungguhnya, hu, dia. Dia itu siapa? Malaikat Jibril. Dia itu malaikat Jibril. Fa innahu, maka sesungguhnya malaikat Jibril itu nazzalahu, menurunkan dia. Dia yang kedua pada siapa? Nazzalahu, menurunkannya. Fa innahu nazzalahu, maka malaikat Jibril menurunkan ia, yaitu Al-Qur'an, gitu ya. Ala qalbika, pada hatimu, biiznillah, seizin Allah, musaddiqan, sesuai dengan membenarkan, tasdiqan, lima baina yadaihi, membenarkan apa yang terdahulu. Tidak diterjemahkan kata gantinya di situ, ya kan? Musaddiqan lima baina yadaihi, membenarkan apa yang ada di antara kedua tangannya. Lima, atas apa-apa, baina, antara, yadai, kedua tangan, hi, dia. Hi-nya kembali ke siapa? Musaddiqan lima baina yadaihi. Cuma di terjemahan hilang. Keunikan kata ganti ini hilang. Membenarkan apa yang terdahulu. Jadi yang terdahulu. Wa huda wa busyra lil mu'minin. Barang siapa yang memusuhi Allah dan para malaikatnya dan Rasulnya dan Jibril dan Mikail, fa innallaha aduun lil kafirin. Situ malaikat disebut jamak, Rasul juga disebut jamak. Tapi kemudian malaikat Jibril dan malaikat Mikail dipisahkan Allah Subhanahu wa taala khusus. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, alaysa Jibril wa Mikail min malaikatih. Bukankah malaikat Jibril dan Mikail termasuk di antara para malaikat Tuhan? Tapi di sini dikhususkan, barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Dan kami sudah turunkan kepadamu ayat-ayat, ayatim bayyinat. Kita pernah bahas khusus makna bayyinat. Wa may yakfuru biha illal fasiqun. Tidaklah kufur kepadanya, kepada ayat-ayat itu, kecuali orang-orang yang fasik. Awakullama ahadu ahdan. Mulai di sini kita nanti masuk ke 102. Kami turunkan ayat-ayat yang bayinat dan tidak ada yang mengingkarinya. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu. Dan tidak ada yang mengingkarinya selain orang-orang yang fasik. Ini yang fasik ini, yang fasik
Zaman Bani Israel atau umat baginda Nabi? Dari siyak ayat itu umat baginda Nabi. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan mengapa setiap kali mereka, sekali lagi, Bani Israel atau umat baginda Nabi? Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok di antara mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Terus kita ke 101. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Humnya, ini nanti kuncinya itu, apakah dia kembali kepada umat Bani Israel atau kembali kepada kaum muslimin? Walamma ja'ahum, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul. Kalau dalam terjemahan kementerian ini semuanya kembali pada baginda Nabi dan umat Islam pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab melemparkan kitab Allah itu ke belakang seakan-akan mereka tidak tahu. Baru kita masuk ke 102. Dalam tafsir Mizan menjadi ayat yang kemungkinan ditafsirkannya itu nanti kita akan ketahui. Wattaba'u, dan mereka mengikuti. Merekanya itu Bani Israel atau umat Islam? Umat Islam. Umat Islam itu umat Islam pasca baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Wattaba'u, dan mereka mengikuti ma tatlus syayatinu. Pertama, ikhtilafnya itu terjadi pada ayat ini. Wattaba'u-nya itu merujuk pada orang, satu tafsirannya Yahudi yang sebelum-sebelumnya yang diceritakan turun ke tengah-tengah mereka itu yang sezaman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi dan adalah orang Yahudi. Tapi pada wattaba'u ini apakah yang dimaksud Yahudi umat baginda Nabi atau Yahudi sebelum baginda Nabi? Matatlu, kata tatlu maknanya bisa membaca, bisa mengikuti, sampai 3-4 makna tatlu. Asyayatinu, itu syayatinnya syayatinul insi atau syayatinul jin. Setannya itu setan manusia atau setan jin. Minal jinnati wan nas. Yang mana? Ala mulki Sulaiman, alaknya bermakna fi atau alaknya bermakna ahdi. Ini ayat kata Alamah Toba-Tobai, wattaba'u, Yahudinya yang mana? Matatlu, arti tatlu yang mana? Asyayatinu, setan ins atau setan jin. Ala itu maknanya fi, ala seperti makna fi, seperti makna di, atau ahdi, atau isti'la, dan seterusnya. Mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Dan Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan manusia sihir. Apakah kekafiran itu karena mereka mengajarkan sihir? Atas dasar apa mereka menjadi kafir? Apakah karena apa yang dibaca oleh setan-setan itu ala mulki Sulaiman? Apa yang ditatlu oleh setan-setan itu ala mulki Sulaiman yang membuat mereka jadi kafir? Setan-setan itu yu'allimuna, mereka mengajarkan manusia as-sihra. Manusia yang dimaksud manusia yang mana? An-nas. An-nas itu jamak. Jadi kita termasuk An-nas. Kita ini masuk An-nas. Rabbun nas, Malikin nas. Apakah An-nas di sini kembali kepada Yahudi waktu itu atau An-nas seluruhnya? Wa ma unzila ala malakaini. Ma di situ, ma unzila. Apakah maknya ma untuk nafi, ma sebagai larangan, atau ma mausul? Ma menjadi kata sambung dari wa ma kafara Sulaiman, dan tidak kufur Sulaiman. Wa ma unzila, dan tidak juga pada dua malaikat itu.
Ma unzila alal malakaini, yang diturunkan pada dua malaikat. Siapa dua malaikat itu? Bibabil Harut wa Marut, di kerajaan Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan kalau keduanya mengajarkan seseorang, dan tidaklah keduanya, maknya kembali mak nafi atau mak mausul. Min ahadin hatta yaqula, mereka tidak saya mengambil arti tidak, misalnya tidak mengajarkan pada seseorang pun sampai mereka berdua berkata, sesungguhnya kami ini fitnah, kami ini ujian. Fala takfur, janganlah kalian kufur. Fayata'allamuna minhuma, kemudian orang-orang itu belajar dari keduanya. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Ini satu ayat dalam Al-Mizan dengan berbagai penafsiran pemaknaan itu. Ada yang maknanya satu kata itu sampai 7 sampai 8. Alamat Tabatabai sampai menghitung. Ini tatlu maknanya segini. Ini wattaba'u, ada ini kemungkinan ini. Ma mausul atau nahi dan seterusnya. Kemungkinan makna dari Al-Qur'an itu jadi berapa? Kata Alamat Tabatabai jadi segini jumlahnya. 1.260.000 kemungkinan makna Al-Quran. Makna satu ayat ini menurut Alamat Tabatabai, ini ayat yang maknanya itu, satu ayat itu punya beberapa kemungkinan makna. Nah, ayat ini, ayat Al-Baqarah 102 ini, itu ayat yang mengandung kemungkinan makna, kombinasi seluruh makna bahasa Arab itu, kombinasinya 1.260.000 makna dari satu ayat saja. Sebetulnya penerjemah itu akan sangat bingung memaknainya. Alamat Tabatabai hanya menjelaskan ini makna ayat ini, makna huruf ini, makna ini. Kalau kemungkinan semua makna itu digabung jadi 1.260.000 makna, kombinasi antara satu kata dengan kata yang lainnya. Dan satu diantaranya dipilih oleh Kementerian Agama. Menurut ibu dan bapak, apa maknanya? Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Nah, tolong apa yang ibu bapak pahami dari terjemahan itu. Jangan belajar ilmu sihir. Ayat setelahnya, walau annahum amanu, kalau saja mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa, lamathubatum min indillahi khair, pahala dari sisi Allah pasti lebih baik. Laukanu ya'lamun, diulangi, andai saja mereka mengetahui. Kata Alamah Tabatabai, kemungkinan penafsiran satu ayat ini yang paling banyak, 1.260.000 pemaknaan. Habis itu berjilid-jilid kitab. Kitabun la tunqadi ajaibuh, kitab yang tidak akan pernah habis keajaibannya, memaknainya. Ayat yang paling banyak kemungkinan penafsiran menurut Alamat Tabatabai, 1.260.000 kemungkinan penafsiran dari satu makna ayat Al-Baqarah 2102. Karena kata-kata yang digunakan di dalamnya itu punya makna yang banyak, punya makna yang bersayap. Kata gantinya merujuknya pada siapa juga punya makna yang banyak. Minhu, pada bil haqqi, dia tidak kembali kepada sakarat. Kita dibantu memahaminya. Tapi dalam ayat ini, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, itu ketika menghafal ayat itu kadang-kadang bolak-balik itu.
Wa tabu ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa yata'allamuna ma la yadurruhum wa ma la bingung wa yata'allamuna ma yadurruhum wa ma la yanfa'uhum. Kayaknya mungkin untuk menghafal ayat itu harus diulang membacanya banyak, nanti hafal insyaallah. Sesungguhnya setan itu soddu an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah. Kata soddu fi'il madi punya dua fi'il mudhari, yasuddu dan yasiddu. Yang mana kata soddu dalam Al-Quran itu, soddu an sabilillah itu soddu yang yasuddu atau soddu yang yasiddu. Kalau yasuddu dia menghalangi di jalan. Kalau yasiddu dia mengolok-olok di pinggir jalan. Kita bisa jalan, cuma dia teriak-teriak saja. Kalau tidak sabar, minggir dulu. Yang teriak-teriak itu kita pukuli gitu. Ini semua kunci satu keajaiban Al-Quran yang tidak akan pernah habis. Terutama ketika menggali makna demi makna dari sisi daqaiqul Quran. Tadi saja kembalinya kepada umat baginda Nabi atau pada Yahudi di zaman baginda Nabi atau Yahudi di zaman Bani Israel, karena dia diletakkan di atas ayat-ayat yang berkisah tentang sama Mutahari sedang belajar ulumul Quran. Kemarin saya masuk belajar 3T, tahrif, tafsir, dan takwil. Kebetulan waktu itu ada anak-anak sedang suntik difteri. Tahrif itu saya bilang menyuntikkan ke dalam Al-Quran sesuatu yang bukan berasal dari Al-Quran, atau menarik, mengambil, jadi menghapus. Ada yang harusnya Al-Quran, misalnya hadis dimakan kambing begitu. Ini ayat Al-Quran tapi hilang, tidak ada. Nah, itu tahrif. Tapi saya kisahkan perbedaan mushaf, perbedaan catatan, perbedaan tanda baca pada anak-anak itu. Wakaf itu sangat menentukan, dan yang menentukan itu tidak ada di zaman baginda Nabi. Di mana wakaf itu? Karena misalnya surat Ali Imran ya, minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Al-Quran itu ada ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabih. Menentukan mana yang muhkam dan mana yang mutasyabih. Yang mana yang muhkam? Pencuri potong tangan muhkam, mutasyabih? Nggak jelas. Muhkam, pencuri harus potong tangan. Ya, seberapa banyak curian itu? Kalau kalian mengambil kertas teman kalian tanpa izin, lagi perlu kertas diambil aja, potong tangan atau tidak? Ngambil kertas tanpa izin, ngambil minuman orang lain tanpa izin. Begitupun kalau potong tangan dari sini, atau dari sini, atau dari sini, atau hanya gunting kuku gitu. Yang mana? Nggak ada. Tangan kanan apa tangan kiri? Yang mana? Nggak ada. Jadi muhkam mutasyabihnya tidak tahu. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak tahu takwilnya kecuali Allah. Wakafnya di situ. Illallah. Di situ. Nah, saya bilang, lalu kalau begitu, kalau hanya Allah Ta'ala yang tahu, bagi kita buat apa? Karena yang tahu hanya Allah. Lah terus kita mau belajar apa? Karena yang tahu hanya Allah. Kecuali tanda bacanya saya pindahkan. La ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi kita bisa tanya sama yang mendalam ilmunya. Kalau tidak tahu takwilnya kecuali Allah, ya sudah. Kita mau tanya ke siapa? Tidak ada. Makanya dibedakan. Tanda baca itu intonasi. Ustaz Jalal di Retorika Modern menulis kalimat ini. Ayah saya membeli rantai anjing. Kalau saya baca, ayah saya membeli rantai anjing. Yang beli siapa? Ayah saya membeli rantai anjing. Yang beli siapa? Ayah. Tanda baca. Ayah saya membeli. Saya tidak mencurinya. Gitu. Terakhir kata Ustaz Jalal, ayah saya membeli rantai. Kenapa tidak dibaca bagian ini? Kenapa tidak dibaca? Nah, itu menjadi anak yang tidak sopan kepada orang tuanya.
Ini tanda baca. Penentuan tanda baca dalam Al-Quran itu sangat bergantung pada penafsiran. Dan saya tunjukkan, ada misalnya mushaf Qolun yang tanda bacanya berbeda, nomor ayatnya berbeda. Dalam mushaf Qolun itu wal asri innal insana lafi khusrin baru ayat 1. Jadi kalau ditanya ayat pertama surat wal asr itu apa? Wal asri innal insana lafi khusr. Itu dalam mushaf Qolun. Ayat keduanya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Ayat yang ketiga wa tawasau bis sabr gitu. Apa mau disebut Al-Qur'annya beda. Nah, yang kedua tafsir. Tafsir itu memahami Al-Qur'an dari ayat Al-Qur'an lagi atau dari hadis baginda Nabi. Fungsi hadis menjelaskan. Tidak disebut salat maghrib 3. Kita tahunya dari hadis. Bahkan kelas 11 kebetulan sedang ulumul hadis. Saya tanya sama mereka, pengamalan agama apa yang kita praktekkan yang sumbernya itu Al-Quran? Sholat, enggak ada. Sholat bentuk ruku, takbir, meletakkan tangan, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Enggak ada. Wudu, kata anak-anak hebat. Wudu, betul sebelah wudu ada. Tapi ini faghsilu wujuhakum, yang disebut wajah itu menghadap ke sini saja atau kiri kanan ini nih juga harus dibasuh. Lalu misalnya nih kita membasuh kedua tangan kan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuh wudu itu atas ke bawahnya, dari siku ke jari atau dari jari ke siku. Air itu mengalirnya dari mana? Ya betul, dari atas. Maksudnya dari siku ke jari, jadi begini atau begini? Yang mana? Tidak ada dalam Al-Quran. Kanan dulu apa kiri dulu? Tidak ada dalam Al-Quran. Artinya, kalau saya hanya berwudu terus begini, mengusap, sah atau tidak? Anak-anak nyebut lagi, saum, puasa. Betul. Tapi, kapan puasanya? Itu berbeda pendapat. Ya, menentukan 1 bulan Ramadan, mazhab ru'yah atau mazhab hisab, beda. Karena kata syahr yang dimaksud, faman syahida minkumus syahra, dan barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan. Syahr di sini adalah bulan waktu, bukan bulan benda langit. Syahr itu bulan Januari, Februari, bulan dalam pengertian bulan waktu. Kalau bulan benda langit, Qamar. Kalau bulan benda langit, Hilal. Kalau bulan benda langit, Badar. Ini bulan yang benda langit. Tapi yang harus disaksikan itu bukan ini. Bukan faman syahida minkumul qamara. Tidak. Faman syahida minkumul hilala. Tidak. Faman syahida minkumus syahra. Barang siapa di antara kamu yang melihat bulan. Bulannya bisa dilihat tidak? Asy-syahr di situ bulan yang bisa dilihat atau tidak? Ya, kalau bingung, ikuti keputusan pemerintah. Yang tidak pernah habis keajaibannya. Satu ini saja kata alamat Tobat-Tobai 1.260.000. Dan Al-Quran merujuk kepada kalimat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan menyentuh hu-nya itu surat Al-Waqiah. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Maknun, terlindungi, terjaga. Harus tidak menyentuhnya kecuali orang yang terlindungi juga, yang terjaga juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Fi kitabim maknun, pada kitab yang terlindungi, yang terpelihara, dan tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Sekaitan dengan ayat tathhir, innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsal bait wa yutahhirakum. Maka orang yang disucikan itu mutahharun, bukan mutatohar. Kalau mutatohar berwudu, kalau mutahharun mensucikan. Karena ini kita masuk pada surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu diawali dengan pembagian 3 kelompok umat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kemudian wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdudi wa talhim mamdudi wa dhillim mamdud wa ma'im maskub. Jadi ada as-sabiqun as-sabiqun,
lalu ada kelompok kanan dan ada kelompok kiri. Siapa itu as-sabiqun as-sabiqun? Bukankah kelompok itu ada dua? Wa man utiya kitabahu bi yamini, sama yang ashabul yamin dan ashabus simal. Ada yang dapat kitab sebelah kanan dan dapat kitab sebelah kiri. Kenapa dikisahkan ada was-sabiqun as-sabiqun? Itu kelompok mana? Kanan atau kiri? Aina yashrabu biha ibadullahi fajjirunaha tafjira. Ada mata air yang darinya hamba Allah meminum. Nah, yang lebih utama hamba Allah atau mata airnya? Mata airnya. Itu sumber dari situ hamba Allah meminum. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim sullatun minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Dan apakah makna awal di situ dari sisi waktu? Kalau makna awal dari sisi waktu, berarti kita ini masuk akhir. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun sullatun minal awwalin. Sebagian besar dari kelompok yang awal dan sangat sedikit dari kelompok yang akhir. Tidak adil lagi Tuhan itu. Karena generasi awal itu jumlah manusianya sedikit. Kalau sekarang kita 7 miliar, dulu mungkin cuma 10.000 misalnya. Dari yang 10.000 sebagian masuk as-sabiqun as-sabiqun. Yang kelompok kiri itu sebagian kecil dari umat terdahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu huwa adhaka wa abaka. Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang membuat kita tertawa dan membuat kita menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Allah Ta'ala juga yang mematikan kita dan menghidupkan kita. Wa annahu huwa aghna, yang membuat kita kaya dan miskin. Nah, itu kalau menurut kita. Makanya indahnya Al-Qur'an itu. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Tidak wa afqara wa aghna, yang membuat kita fakir dan kaya. Tidak. Tapi aghna wa aqna. Dialah Tuhan yang memberikan pada kita kekayaan dan kecukupan. Jadi tidak ada fakir dan miskin di mata Tuhan. Di mata kita lawan dari kaya adalah miskin. Menurut Al-Quran, Allah Ta'ala yang memberi kita kekayaan dan kecukupan. Artinya kaya itu berlebih dan tidak ada yang kurang gitu. Yang ada yang cukup. Ternyata yang thullatun itu hanya berkisah pada as-sabiqun dan ashabul yamin. Sebagian dari umat terdahulu dan sebagian kecil dari umat kemudian. Tapi ashabu yamin thullatun minal awwalina wa thullatun minal akhirin. Tengah-tengah 50-50. Kalau ashabu shimal, seberapa banyak yang masuk ashabu shimal ini? Jawaban Al-Quran, awa abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin. Baik yang awal maupun yang akhir. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Di situ tidak disebutkan kapannya. Di situ disebutkan ada kata maklum, misalnya kami akan kumpulkan pada hari yang sudah diketahui. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Jadi sebetulnya harinya itu sudah, kita menerjemahkannya ditentukan, tapi maklum itu artinya diketahui. Misalnya ketika iblis itu minta waktu, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, panjangkan usiaku sampai hari mereka semua dibangkitkan. Allah Ta'ala menjawab, Qul innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Jadi iblis mintanya ditangguhkan sampai hari mereka dibangkitkan. Tapi Allah Ta'ala menjawab, innaka minal munzirin, kau ditunda ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang sudah maklum. Dibedakan, Tuhan panjangkan usiaku sampai hari mereka semua dibangkitkan. Aku beri kamu tangguh, aku beri kamu tunda sampai hari yang sudah maklum, sampai hari yang sudah diketahui. Mungkin dalam tanda petik ada kesepakatan antara Tuhan dan iblis itu, sehingga maklumnya yang tahu hanya Allah Ta'ala. Secara eksplisit tidak ada ayat yang turun asbabun nuzulnya untuk al-ma'sumin selain ashabul kisah, karena memang secara kronologis Imam Husain maksum
ahlul kisah yang terakhir pada waktu penurunan wahyu. Tetapi ayat-ayat yang menyebut kata rijal semuanya bentuk jamak. Cerita yang turun tentang Masjid Quba bentuk jamak. Kemudian ayat sedekah cincin bentuknya juga bentuk jamak. Ayat nurun alan nur rijalun la tulhihim tijaratu an dzikrillah juga rijal, bentuk jamak semuanya. Ini ada kaitannya dengan khalifah sebetulnya. Dalam Al-Quran coba berapa kali kata khalifah disebut? 12. Kalau dengan khulafa ya, Al-Quran itu menariknya menggunakan bentuk-bentuk yang lain. Tidak satu akar kata, ada khalifah, ada khulafa, ada dalam bentuk fi'il mudhari misalnya. Nah kalau ini digabung, yang antum sampaikan itu benar. Tapi kalau khalifah saja cuma 2. Satu tentang Nabi Adam alaihissalatu wassalam, satu lagi tentang Nabi Dawud. Ya, Nabi Adam dan Nabi Dawud. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam, khalifah yang keempat itu Imam Ali alaihissalatu wassalam. Jadi khalifah pertama Nabi Adam, khalifah kedua Nabi Dawud, khalifah ketiga itu Yusha bin Nun, wasinya Nabi Musa, dan yang keempat Imam Ali alaihissalatu wassalam. Ini pertanyaannya, lebih tinggi mana, Nabi, Rasul atau khalifah? Nabi ratusan ribu, ya kan? 125 Nabi lebih. Khalifah hanya 4. Jadi lebih tinggi mana? Kemarin waktu ada mahasiswa yang datang sini dan bilang, apakah ketiadaan penyebutan al-ma'sumin secara khusus itu untuk menunjukkan bahwa kita harus nantiasa mencari ilmu? Waktu beliau melepas Gus Nadir, enak kalau sudah ketemu sama orang yang perbedaan pendapat dan mazhab itu bisa jadi candaan, enak. Asep Salahuddin, Kang Asep, pada pembicaraan yang mana beliau itu menyebut, kalau berpendapat seperti ini saya Sunni atau Syiah. Saya bilang, Gus, Ahlus Sunnah itu wal jamaah. Yang disebut jamaah, Gus, yang punya imam, baru disebut jamaah. Sholat mau 7 juta orang sekalipun ruku bersama tapi tidak punya imam, nggak disebut sholat jamaah. Tapi 2 orang, Gus, asal yang satu jadi imam maka dia disebut berjamaah. Jadi ciri jamaah itu yang punya imam. Jadi Asyiah itu wal jamaah karena punya imam. Begitu, itu ciri. Wah, dia ketawa. Tapi kan imamnya gaib katanya gitu. Nah itu candaan kalau saling toleran, tapi sambil ini gitu, enak kan. Tapi kan imamnya gaib. Ada juga imam besar tidak pulang-pulang dari umroh. Oh, katanya, ketawa dia. Nah, maksud saya sih kembalinya pada kisah sangat indah disimbolkan oleh Fariduddin Attar dalam Musyawarah Para Burung. Kalau kita baca cerita itu, bagus sekali kita baca. Itu menunjukkan tingkat kepuasan orang. Jadi burung itu banyak jumlahnya, tapi untuk sampai pada Simur, pada rajanya para burung, mereka melewati 7 lembah, 7 bukit dan seterusnya. Tapi di setiap tahapan itu ada yang memilih untuk berhenti. Saya kayaknya sudah enak di sini, sudah tenang di sini. Saya tidak usah lanjut saja. Saya cukup menikmati bunga yang merekah setiap pagi. Saya cukup menikmati kicau burung dan seterusnya. Jadi sepanjang jalan berguguran burung-burung itu merasa cukup ya berhenti dengan apa yang sudah dia miliki. Ini sudah nyaman, jadi tidak lanjut ke perjalanan berikutnya. Sudah nyaman kok, udah bagus ini, udahlah. Tidak Sunni, tidak Syiah, sudah kita Islam saja. Nggak usah NU, nggak usah Muhammadiyah, kita Islam saja. Gitu. Jadi pencariannya berhenti. Zona nyaman. Nah, menurut saya ini contoh 1260000 ini untuk satu ayat itu menunjukkan kita itu baru belajar 0, sedikit sekali dan dia harus terus berjalan sehingga tidak disebutkan eksplisit oleh Al-Quran itu karena dia akan terus naik dan naik lagi. Boleh jadi satu saat itu kita akan melihat betapa eksplisitnya Al-Quran itu mengisahkan al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Misalnya kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, sibghatullah wa man lahsanu minallahi sibghah. Sibghah itu celupan. Bayangkan Al-Quran berkisah tentang celupan Allah, dan siapa yang lebih baik dari Allah celupannya.
Kata Imam Ja'far Shadiq alaihi wasallam, nahnu sibghatullah, kami ini sibghahnya Allah. Tapi kita belum memahami apa makna dari sibghatullah. Yang baru kita pahami makna dari ayatullah. Ini sebetulnya tingkat paling tinggi itu sibghatullah. Karena dia menunjukkan proses yang sangat panjang, yang tidak akan pernah mengenal akhir. Mungkin juga menurut saya tidak berhenti di dunia ini. Dalam mazhab Ahlul Bait, dalam surat Ar-Rahman itu, ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum man tanfudhu min daqtaris samawati wal ard la tanfudhuna illa bisultan. Hei jin dan manusia seluruhnya, ya ma'asyaral jinni. Kalau diterjemah Indonesia, hei jamaah jin dan manusia. Ya ma'syarul jin itu artinya manusia dari awal sampai akhir, dan jin. Jadi seluruh makhluk, ya ma'syarul insi wal jinni. Kalau kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan, kalau terjemahan ini, melainkan dengan kekuatan. Kamu tidak dapat menembusnya, perjalanan itu, jin dan manusia tidak akan mampu menembusnya illa bisultan, kecuali dengan bantuan sultan. Dalam bahasa kita jadi sultan. Kecuali dengan bantuan raja, kecuali dengan bantuan para pangeran. Gitu. Kamu tidak akan menembusnya melainkan dengan kekuatan. Sultan, yaitu bahasa Arab tadi itu. Salatoh jadi sultan. Dia sudah jadi kata benda, sultan ya sultan, sultan. Itu juga kembalinya kepada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Hai jin dan manusia seluruhnya, kalau kau sanggup melintasi ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum. Nah, ini pakai in lagi. In ada dua kata untuk kalau sekiranya. Ada in, ada idza. In menunjukkan sesuatu yang kecil terjadi. Idza menunjukkan sesuatu yang sering terjadi. Karena itu, kalau kau bersyukur aku tambah nikmatmu, pakai yang mana? La in syakartum la azidannakum. Karena qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Maka syukur kalaunya itu in. Tapi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Doa kuncinya itu adalah idza, yaitu harus dibaca sering, berulang-ulang. Wa idza qumtum milas sholati, kalau kau hendak salat sering kita lakukan. Nah, jadi idza menunjukkan banyak, in menunjukkan sedikit. Ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum, kalau kau mampu. Tapi kalaunya itu in, jadi sedikit yang melintasi. Ini stata'tum an tanfudu aqtaris samawati wal ardi fanfudu, lewati kalau bisa. La tanfuduna illa bisultan, kalian tidak akan sanggup melaluinya kecuali dengan sultan. Nanti itu akan melihat ternyata ayat ini, ayat ini. Sampai saya pernah bercerita di zaman Muawiyah, Ibnu Abbas atau siapa, saya lupa. Tapi setiap kali mengisahkan satu ayat, selalu kembalinya itu kepada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Sampai Muawiyah datang, udah jangan cerita ayat-ayat yang itu, kurang lebih. Lalu yang mana? Ini aja nih ayat, bahas ini aja di majelis itu. Ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kata sahabat itu, lupakah engkau dahulu Madinah pernah diguncang gempa? Dan Ali bin Abi Thalib keluar meletakkan tangannya di atas bumi dan membaca ayat ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka bumi menjadi tenang kembali. Gitu. Jadi sulit menemukan ayat yang tidak ada kaitannya dengan al-ma'sumin alaihi wassalam menurut cerita itu. Terima kasih. Mohon maaf. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.